Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak Guru, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak Guru kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Ibu dan Bapak Guru, pada kesempatan video kali ini kembali ingin sharing atau berbagi informasi dengan Ibu dan Bapak sekalian, yang berkesempatan kali ini dengan mengambil tema atau judul Guru Makin Tak Berdaya setelah fitur PMM ditambah dari 2 menjadi 5 dokumen yang harus diunggah. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini ada bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada yang ingin Ibu Bapak diskusikan, silakan tulis di kolom komentar, kita akan diskusikan bersama-sama. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita langsung menuju pada informasi berikut ini. Ibu dan Bapak sekalian, bukan hanya 2, melainkan 5 dokumen yang harus diunggah kepala sekolah pada dokumen penilaian kinerja PMM. Apa saja? Simak ulasannya. Ibu dan Bapak sekalian, bahwa bukan hanya 2, melainkan 5 dokumen yang harus dikumpulkan kepala sekolah pada penilaian kinerja PMM. PMM saat ini masih terus melakukan pembaruan fitur pengelolaan kinerja, yang salah satunya adalah dokumen yang harus dikumpulkan kepala sekolah. Kepala sekolah dapat mengumpulkan dokumen tersebut hingga tahap penilaian kinerja PMM. Dikutip Melintas ID dari akun PMM Kepala Sekolah, ada pembaruan yang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya pada akun pengelolaan kinerja PMM, Kepala Sekolah hanya menampilkan beranda dan rencana hasil kerja. Namun saat ini pada akun Kepala Sekolah telah ditambahkan bagian sebagai pegawai dan pejabat penilai kinerja. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa saat ini fitur PMM itu ada penambahan lagi, yang tadinya 2, kemudian oleh Dirjen GTK ditambah 5. Ini artinya akan menambah semakin berat beban guru dan kepala sekolah untuk melengkapi dokumen yang ada di PMM. Selain itu, sebelumnya pada saat melakukan penilaian kepada guru, kepala sekolah cukup mengunggah 2 dokumen secara bersamaan. Dokumen yang diunggah oleh kepala sekolah pada penilaian kinerja PMM tersebut yaitu KSOP dan rekap kehadiran guru di kelas. Namun saat ini PMM telah melakukan pembaharuan sistem, yang salah satunya adalah penambahan jumlah dokumen yang harus diunggah oleh kepala sekolah. Nah, awalnya bahwa yang diunggah itu cukup dokumen KSOP dan rekap kehadiran guru, namun sekarang menjadi 5 yang harus diunggah oleh kepala sekolah, artinya semakin sibuk dan semakin memberatkan. Ibu dan Bapak sekalian, jika sebelumnya kepala sekolah hanya bisa mengunggah 2 dokumen secara bersamaan, sekarang tidak lagi seperti itu. Pembaharuan PMM saat ini memungkinkan kepala sekolah mengunggah 5 dokumen secara tidak bersamaan. Selain dokumen berupa KSOP dan rekap daftar kehadiran di kelas, kepala sekolah juga harus mengunggah dokumen lainnya. Dokumen tambahan tersebut sebanyak 3 dokumen yang merupakan pendukung kinerja kepala sekolah. Artinya saat ini ada 5 dokumen yang harus diunggah kepala sekolah sebagai bukti dukung dalam penilaian kinerja PMM.
Kelima dokumen tersebut yaitu KSOP, rekapitulasi kehadiran guru di kelas, dokumen perencanaan satuan pendidikan, dokumen laporan satuan pendidikan, dan surat penugasan. Sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut terkait bentuk dan format dokumen perencanaan dan laporan satuan pendidikan. Nah, inilah Ibu dan Bapak sekalian, yang tadinya fitur diunggah itu cuma 2, yaitu KSOP dan rekap kehadiran guru. Namun sekarang menjadi 5 yang harus diunggah, yaitu diantaranya ya ada KSOP, rekap kehadiran guru, kemudian dokumen perencanaan satuan pendidikan, kemudian dokumen laporan satuan pendidikan, dan surat penugasan. Ini sekali lagi tentunya akan makin membebankan dan makin memberatkan guru dan kepala sekolah. Perencanaan satuan pendidikan meliputi RKJM, RKS, dan RKAS, sedangkan laporan satuan pendidikan berupa laporan pelaksanaan RKAS dan RKAS. Tentu, kepala sekolah harus menunggu informasi lebih lanjut terkait perencanaan dan laporan satuan pendidikan ini. Sambil menunggu informasi, selanjutnya kepala sekolah dapat mengunggah kelima dokumen tersebut secara terpisah. Hal ini berarti kepala sekolah tidak harus bersamaan mengunggah saat akhir tahap pelaksanaan kinerja PMM, tetapi bertahap. Penambahan dokumen yang harus diunggah kepala sekolah ini tentu telah melalui berbagai pertimbangan yang sangat matang. Ibu dan Bapak sekalian, dokumen tambahan berupa perencanaan satuan pendidikan akan memberikan gambaran kepada pejabat penilai kepala sekolah tentang program kerja yang akan dilaksanakan terkait peningkatan kualitas pembelajaran. Sementara dokumen tambahan berupa laporan satuan pendidikan menjadi pertimbangan dalam melakukan penilaian kinerja kepala sekolah dan rangkaian pengelolaan kinerja guru di sekolah. Dokumen berupa surat penugasan sebagai bukti legalitas kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan. Demikian informasi pembaruan fitur pengelolaan kinerja PM terkait dokumen yang harus diunggah kepala sekolah pada penilaian kinerja ini yang disajikan. Kedepannya bisa jadi akan ada perubahan terus-menerus terkait fitur pengelolaan kinerja guru. Nah, inilah Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi bahwa pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar, ya, suka tidak suka memang benar-benar membebankan kepada guru dan kepala sekolah, ya. Kalau ingin bahwa pembelajaran itu makin baik, makin tercapai, maka PMM harus dihapus. Kalau PMM tidak dihapus, maka guru hanya sibuk untuk pengelolaan kinerja, unggah dokumen, ya, sementara pembelajarannya terabaikan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, demikianlah video yang dapat saya persembahkan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Selamatkan kami yang ingin terus mendedikasikan untuk murid ini, ya. Jangan terus dibebankan kepada penilaian kinerja guru melalui platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada yang ingin Ibu Bapak diskusikan, silakan tulis di kolom komentar, kita akan diskusikan bersama-sama. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.